Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan loh. Kira-kira apa saja ya yang perlu kita persiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita? Mari kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang harus kita persiapkan. Oke, kakak akan ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Musik. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Silakan Kak Monik. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah gabungan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita tepuk Yesus ya, biar adik-adik di rumah lebih semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kalau gitu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nikita, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Home Pimpa. Musik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom semuanya, sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, untuk persembahannya seperti biasa, pertama-tama kita siapkan amplop yang sudah bertuliskan hari dan tanggal minggu ini. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama
menyanyikan puji-pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Wah, walaupun adik-adik di rumah masih ibadah online, sukacitanya dan cerianya kerasa loh sampai di rumah Kak Monik. Oh iya, Kak Monik juga ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang masih setia mendampingi anak-anaknya dalam beribadah online. Oh iya, Kak Monik juga nggak lupa mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan kakak-kakak yang telah bertugas pada minggu ini, dan terutama pada liturgus dan pemandu persembahan. Walaupun kalian semua sibuk sekolah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik dan kakak-kakak masih semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Selanjutnya, di sini Kak Monik mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya semakin bertambah umur kalian semakin dewasa dalam iman, perbuatan, dan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan yang terakhir, Kak Monik gak bosan-bosannya nih mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan 5M. Nah, pasti adik di rumah bosan ya karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Tapi tetap menaati protokol kesehatan ya, supaya adik-adik semua terhindar dari COVID-19. Sekian pengumuman kakak hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Iya, pastinya baik dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat terbangku. Yesus angkat terbangku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat terbangku dan buang ke laut.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pasti pernah kan merasakan rasa lapar? Iya. Nah, kalau misalnya pagi-pagi adik-adik bangun, tidur, lalu tidak ada nasi, tidak ada susu, tidak ada roti. Apa yang bakalan adik-adik rasakan? Iya, kita akan merasakan lapar. Lalu kita juga akan pergi ke sekolah dengan rasa lapar. Lalu pas kita pulang, adik-adik nanya nih ke mama, "Mama, ada makanan nggak?" Ternyata tidak ada makanan juga adik-adik. Pastinya kita akan merasakan sakit perut karena kita kelaparan. Nah, sama juga kayak di musim kelaparan adik-adik. Makanannya sangat sulit dicari. Kalaupun ada, pastinya itu sedikit dan harus dibagikan dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang menolong teman-temannya di saat mereka sedang kesulitan. Kira-kira kesulitan apa ya yang dirasakan oleh teman-temannya itu? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya. Adik-adik sudah siap nggak dengar cerita firman Tuhan? Nah, cerita firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Nah, adik-adik bisa persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita pada minggu ini. Langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, Nabi Elisa dan pelayannya Gehazi pergi ke Gilgal. Di sana ada sekolah untuk para nabi dan ada 100 nabi yang belajar. Tidak hanya anak kecil yang pergi ke sekolah, orang dewasa pun pergi ke sekolah untuk belajar. Nabi Elisa adalah guru dari 100 nabi itu. Tetapi kadang-kadang mereka sulit belajar karena mereka lapar. Waktu jam makan tiba, mereka hanya berdiri atau duduk saja karena tidak ada makanan. Elisa berkata, "Tuhan menghukum umatnya dengan kelaparan karena kejahatan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan memberi makanan kepada kita. Mari kita berdoa dan minta pengampunannya. Mari kita berdoa, minta makanan darinya." Mereka pernah mengalami masa kelaparan, hidup sulit, makanan sangat sedikit. Tapi mereka percaya Allah akan memelihara dan cukupkan makanan dan minuman mereka. Suatu hari, ada seseorang datang dari jauh. Ia mencari Nabi Elisa. "Ada perlu apa?" tanya Gehazi, hamba Nabi Elisa. "Saya hendak memberi persembahan padanya," kata orang itu. Lalu ia menyerahkan sebuah bungkusan yang cukup besar. "Terima kasih," kata Gehazi. "Saya akan serahkan pada Nabi Elisa." Nabi Elisa menerima bungkusan itu dan membukanya. "Kalian tahu apa isinya? Roti. Ada 20 ketul roti dan sekantung tepung."
Tepung juga dapat dibuat roti. Nabi Elisa senang sekali. "Terima kasih Tuhan," katanya. Sekarang Nabi Elisa punya persediaan makanan untuk beberapa hari. Ia dapat memakannya sehingga ia tidak kelaparan. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia ingat kepada teman-temannya, 100 nabi-nabi yang sedang belajar itu. Mereka juga pasti lapar. "Gehazi," katanya, "bagikanlah roti ini kepada teman-temanku supaya mereka makan." Tetapi roti ini hanya sedikit, sedangkan jumlah mereka banyak. "Mana cukup," kata Gehazi. "Bagikanlah dulu. Tuhan berkata bahwa roti ini akan cukup, bahkan akan ada sisanya," kata Nabi Elisa. "Oh," gemam Gehazi. "Baiklah." Lalu Gehazi memanggil rombongan nabi itu dan mengajak mereka untuk makan. "Hore, hore, hore, hore!" seru mereka dengan gembira. Tetapi mereka terkejut ketika melihat roti yang disediakan oleh Gehazi. "Hanya sedikit," pikir mereka. "Ayo makan," kata Nabi Elisa. Seorang nabi mulai mengambil roti dan memakannya. Lalu yang lain juga mengambil roti itu. Yang lain lagi dan yang lain juga. Akhirnya semua mendapat roti itu dan makan sampai kenyang. Dan apa yang terjadi? Roti itu ada sisanya. Tepat seperti yang dikatakan Nabi Elisa. "Puji Tuhan," kata mereka. "Tuhan sudah membuat roti ini menjadi banyak, sehingga semua orang bisa makan sampai kenyang. Ya, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu," seru nabi-nabi yang lain. Nah, itu tadi cerita dari kakak. Pelajaran yang dapat kakak berikan kepada adik-adik pada minggu ini adalah, adik-adik, kalau adik-adik punya sesuatu yang lebih, adik-adik bisa bagikan kepada teman-teman adik-adik yang membutuhkan. Sebab Tuhan telah mengajarkan kita untuk saling menolong satu sama lain. Oke, sekian dulu cerita kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita akan melakukan pengakuan iman rasuli dan Kengga ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan berdiri yang tegak ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Orang Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam doa, Kengga ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus.
sekarang kita akan bersatu di dalam doa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu secara online kami Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir. Dan kami akan kembali sekolah minggu di gereja seperti biasa. Kiranya inilah permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.